Halo teman-teman vapers, balik lagi bareng gua Juon. Ya, setelah 2 tahun ngebikin konten. Dan kali ini gua mau ngebahas sebuah device pod yang menurut gua lumayan menarik, yaitu adalah FX Pro. Sebelum gua mulai reviewnya, kita lihat dulu di package pembeliannya kita dapat apa aja. Di package pembeliannya di sini juga terdapat keterangan apa yang aja yang kita dapat di dalam boxnya. Dan sudah pasti kita dapat podnya, device podnya. Lalu kita juga dapat lanyard sama kabel charger Type-C. Juga dapat cadangan cartridge. Jadi di sini kita dapat 2 buah cartridge yang sudah terpasang sama yang satunya. Dan untuk menyalakannya kita tekan 5 kali. Tiga kali untuk lock, 2 kali untuk mengatur watt dari FX Pro ini. Dan di sini dia ada 2 mode Eco dan mode Turbo. Di cartridge bawaannya dengan 0,8 ohm dan satu cartridge lagi yang 0,6 ohm. Dan gue mau coba yang 0,6 ohmnya dulu nih. Duh, lepas aja. Magnetnya lepas satu. Ya. Ya udahlah ya, biarin aja lah. Dan top fill-nya di atas, buat ngisi liquidnya itu dari atas. Dan sekarang gue mau isi dulu pakai liquid yang 15 mg. Oke, sudah terisi liquidnya. Sekarang kita lihat. Kita coba dulu magnetnya ya. Ternyata masih aman. Dan langsung dapat 25 watt. Ini ada sirkulasi buat airflow-nya. Mau diatur segimana, suka-suka kalian. Nah, jadi itu package pembelian, kalian dapat apa aja dari pembelian FX Pro ini. Dan sebenarnya ini bukan pot baru. Pot ini udah sekitar 1 tahun yang lalu keluar. Dan sebenarnya gua nunggu coil yang 0,4 ohmnya. Jadi FX Pro itu ngumumin kalau sebenarnya mereka itu punya 5 varian coil. Yang pertama 0,4, 0,6, 0,8,
1 ohm dan 1,2 ohm. Tapi setelah setahun ini ya yang tersedia di market cuma 2. Cuman yang 0,6 dan 0,8 aja nih. Yang lainnya ya kita nggak tahu kapan ya. Padahal gue nungguin banget nih yang 0,4-nya. Klaimnya ELPH X Pro, semua coilnya ini bisa dipakai liquid apa aja. Jadi mau kalian pakai freebase bisa, mau pakai Saltnik apalagi sudah pasti bisa. Dan menariknya menurut gue, klaimnya ELPH, si cartridge-nya ini katanya bisa tahan sampai 30 hari atau 20 hari atau 25 mili. Karena si ELPH ini dia memakai sistem dual mesh yang katanya bisa nyala bergantian. Jadi itu membuat coil di pot ini jadi umurnya lebih panjang. Dan di ELPH X Pro ini dia punya 2 mode. Yang pertama mode Eco, yang kedua mode Turbo. Nah katanya yang bisa bertahan sampai 20 hari atau 30 hari itu kalau kita pakai di mode yang Eco, di mode Smart Eco-nya. Jadi gue mau coba dan gue mau buktiin, nanti tinggal gue update, nanti gue kasih update-annya gimana gue pakai si ELPH X Pro ini. Apakah kuat sampai 20 hari di tangan gue? Gue nggak tahu. Karena gue biasanya kalau pakai pot, seminggu aja udah bagus. Seminggu aja udah termasuk awet kalau di gue. Dan di sini ELPH bilang kalau ini bisa sampai 20 hari atau 25 mili liquid. Dan sekarang gue mau cobain gimana rasanya dari ELPH X Pro ini. Ini gue pakai airflow yang paling ngeplong. Dan ini menurut gue ngeplong banget, terlalu ngeplong untuk sebuah pot. Gue coba setengah. Setengahnya juga menurut gue masih ngeplong banget. Ini gue tutup airflow-nya. Masih bisa. Dan menurut gue malah yang ditutup ini airflow-nya itu lebih pas menurut gue. Karena menurut gue, asumsi gue kalau pot itu ngeplong tuh kayak kurang dapet gitu flavornya. Jadi mendingan yang agak tight, yang agak ketat. Kalau dari segi rasa menurut gue lumayan, layer-layernya lumayan keangkat. TH-nya juga menurut gue lumayan naik. Tingkat manisnya buat gue yang kurang suka manis, ini termasuk pas. Dan sekarang gue pakai ini mulai di tanggal 17 Oktober. Nanti gue update lagi. Mungkin per 1 minggu atau per 2 minggu gimana si ELPH X Pro ini di tangan gua, apakah kuat sampai dengan 20 hari atau 25 ml. Kita lihat nanti. Oke, sekian review singkat gua tentang ELPH X Pro, tentang gimana nanti performanya ELPH X Pro ini ke depannya bakalan gua update lagi. Thank you udah nonton.